Mahasiswa baru, dunia baru. Halo, selamat datang di podcast BMKM Fikia Universitas Airlangga bersama aku, Jennifer Christina, dari mahasiswi semester 3 Prodi Kesehatan Masyarakat yang akan menjadi moderator podcast kali ini. Menjadi mahasiswa merupakan sebuah privilege karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Maka dari itu, menjadi mahasiswa merupakan sebuah peluang, kenikmatan, dan tanggung jawab yang akan dijalani. Hari ini aku nggak sendiri, aku kedatangan teman-teman dari mahasiswa baru angkatan 2023 yang akan berbagi cerita dan keluh kesah selama mereka menjadi mahasiswa baru. Mungkin biar akrab kita bisa kenalan dulu ya. Dari yang sebelah kanan dulu. Halo, perkenalkan aku Aldo dari Prodi Kesehatan Masyarakat angkatan 23 dan aku berasal dari Banyuwangi. Halo, saya Muhammad Nur Bintang dari Prodi Aquaculture angkatan 2023 asal Banyuwangi. Halo, aku Rizky Ram Ibrahim dari Prodi Kedokteran Hewan dari angkatan 2023 asal aku dari Surabaya. Oke, halo Aldo, Bintang, dan Rizky. Selamat datang di Fikia Universitas Airlangga. Nah, aku kepo banget nih, kenapa tuh kalian bisa masuk ke Fikia Universitas Airlangga buat jadi tempat kalian berkuliah, dan kenapa kalian milih jurusan yang kalian sekarang jalani? Bisa dari Bintang terlebih dahulu mungkin. Baik, dulu sih awal kenal Fikia dari promosi di sekolah yang dihadiri oleh Pak Bintang, Pak Luman, sama alumni dari SMA saya sendiri. Nah, di situ promosinya itu sangat keren. Saya tertarik di bidang aquaculture itu sendiri. Jadi saya selebih anak alam, jadi suka ke bidang kelautan dan alam. Nah, di bidang kelautan itu saya ingin mendalami lebih dalam lagi. Jadi saya memilih aquaculture itu supaya kayak perikanan dan kelautan itu apa saja. Nah, sama dekat sih sama rumah Fikia itu santai saya sendiri. Baik, itu dari saya. Keren. Mungkin lanjut ke Aldo nih. Mungkin kalau saya karena ya sama seperti Bintang dekat dengan rumah dan mungkin milih dari Kesma sendiri, opsi lain dari kedokteran ya mungkin ya. Jadi jurusan pilihan kedua deh. Jadi ketolak kedokteran nih ceritanya. Yes. Ya, sedih ya. Mungkin lanjut ke yang terakhir dari Rizky. Ya oke, kalau dari aku tuh awal pengen masuk ke Fikia tuh sebenarnya dikenalin sama Om dulu lulusan FK Surabaya. Jadi punya channel, kata Om, selain kedokteran umum ada loh kedokteran hewan. Peluangnya untuk masa depan tuh juga nggak kalah besarnya gitu, nggak kalah bagusnya. Jadi ya kalau kata Om, mending pilihan kamu ditambahin kedokteran hewan gitu. Itu kalau dari Rizky sih. Sampai akhirnya bisa masuk Fikia. Keren-keren semua ya. Jadi emang punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Nah, kan aku juga pernah jadi mahasiswa baru nih. Jadi aku pasti tahu gimana rasanya jadi mahasiswa baru. Nah, aku pengen tanya ke kalian, perasaan kalian jadi mahasiswa baru tuh gimana sih, kesan dan pesannya? Boleh dong diceritain ke penonton. Mungkin kalau yang pertama lebih padat ya. Jadi jadwal setiap harinya ada. Beda kalau sama di SMA kan, mungkin kalau SMA itu banyak mainnya, mungkin banyak apa ya? Banyak senang-senangnya, banyak waktu buat istirahat. Dan mungkin kalau di mahasiswa baru, jadi mahasiswa baru itu sendiri yang agak kaget itu setiap harinya itu ada dari kegiatan, entah itu dari kakak tingkat atau dari fakultas sendiri atau ya macam-macam. Jadi mendadak sibuk gitu ya, mendadak sibuk. Jadi orang paling penting ya. Mungkin dari Rizky nih gimana? Jadi pesan-kesannya menjadi mahasiswa baru itu ya bingungnya bagi waktu ya. Kita tuh baru selesai menjalani masa ospek, kemudian kita hektik juga buat ngurusin ujian-ujian gitu. Jadi kita kegiatan tumpuk-tumpuk. Ya. Oke, kalau dari Bintang sendiri gimana? Setuju nggak dari kata teman-temannya? Setuju kan, sama. Kayak ya paling sulit itu membagi waktu karena baru pertama SMA ke kuliah langsung plur. Apalagi kita SMA ya tahu sendiri angkatan corona. Iya, jadi kayak kaget gitu ya. Benar.
Nah kan jadi mahasiswa baru ini kan kalian kebingungan di time manajemen ya, makanya kita harus pintar-pintar bagi waktu juga. Aku dulu pernah ngerasain gitu kalau misalnya bagi waktu tuh susah banget. Nah menurut kalian sendiri tantangan dari menjadi mahasiswa baru itu apa dan cara kalian ngatasinnya? Kayak tadi kan time manajemen ya, cara kalian ngatasinnya biar bisa bagi waktu gitu. Mungkin dari Rizky dulu. Jadi tantangannya ya tiap orang mungkin berbeda ya. Jadi kalau dari Rizky sendiri tuh mungkin tantangannya lebih ke cara bagi waktunya. Jadi kalau Rizky ngatasinnya itu ya tetap di waktu malam hari karena Rizky suka belajarnya di malam hari. Dan di malam hari itu kosong jadwal untuk kuliah dan bermain. Jadi belajarnya di malam hari. Kemudian kalau untuk di pagi hari sampai siang hari itu kuliah disambi dengan bermain dengan teman-teman gitu sih. Jadinya lebih seru aja gitu perkuliahannya. Jadi orangnya nocturnal lah ya, suka belajar malam-malam. Kalau dari Bintang sendiri nih gimana? Kalau dari saya sendiri sih paling sulit itu ruang lingkup kuliah, karena dulunya saya anaknya suka introvert banget, nggak pernah berbaur sama satu sama lain. Barusan masuk ospek itu saya memberanikan diri kayak ini siapa ini saya sapa gitu, entah itu siapa, kayak dari sini saya memberanikan diri lah, jadi lebih aktif lagi. Ya itu sih. Beda-beda ya tadi Ya, dari Rizky di time manajemennya nih. Kalau dari Bintang di pergaulan mungkin ya, jadi pergaulan tiba-tiba gitu. extrovert. Kalau dari Aldo sendiri gimana? Mungkin kalau aku sama kayak Rizky ya, dari pembagian waktunya juga itu mungkin agak susah. Jadi cara aku untuk mengatasinya itu ditambahin jadwalku di kalender. Jadi kalau kita Gen Z nih, mungkin lebih kebanyakan main HP dan mungkin bisa sambil scroll TikTok dan juga scroll kalender kalau ya di reminder sendiri pokok di HP. Mungkin gitu sih. Nah keren-keren ya cara kalian ngatasin tantangannya, dan semoga tantangan yang kalian hadapi sekarang itu bisa jadi pembelajaran kalian buat jadi lebih baik lagi ke depannya, juga bisa bijak-bijak dalam memilih kegiatan karena kan sibuk banget ya kalau jadi mahasiswa baru. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kan tadi kita udah ngomongin kekurangannya, udah ngomongin tantangannya. Jadi sekarang kita mau ngomongin tentang kelebihan kalian menjadi mahasiswa baru Fikia Unair. Seperti keuntungan kalian gitu dan lingkungan di dalamnya seperti apa. Mungkin dari Aldo dulu. Mungkin keuntungan jadi mahasiswa sendiri menurutku itu lebih bisa mengekspresikan apa yang kita mau ya. Jadi kalau di SMA dulu kan kayak masih malu-malu tuh, kita mau kayak gimana, kita berpikiran gimana, kita punya ide kayak gimana. Dan mungkin kalau di ranah mahasiswa sendiri itu kita diajarkan untuk lebih bisa bisa mengekspresikan diri lah secara kasarnya. Dan selain itu mungkin temen itu lebih banyak dari luar pulau, luar kota dan macam-macam, itu bisa jadi privilege sendiri lah kalau kita mau traveling kemana-mana udah ada kenalannya mungkin. Seru-seru ya. Lanjut mungkin ke Rizky. Iya. Bisa Jadi keuntungannya kalau menjadi mahasiswa Fikia Unair, jadi kita berbeda tentunya dengan Surabaya. Mengapa? Karena dosennya itu bisa kenal langsung dengan kita ya kan. Karena di sini mahasiswanya jumlahnya lebih sedikit. Selain itu di sini pembangunannya lagi pesat-pesatnya. Jadi kita baru maba udah mengalami 2 perubahan kan. Jadi Fikia menjadi Fikia. Nah, itu menurut saya suatu branding kampus yang cukup baik dan kita ada di dalamnya gitu. Menjadi mahasiswa yang membuat perubahan gitu nantinya. Jadi menurut saya ya keuntungannya cukup bagus ya buat kita nantinya gitu, buat perjalanan kita nantinya gitu sih. Iya, kalau dari Bintang sendiri nih gimana, ada pendapat lain? Untuk dari saya sendiri kayak sama persis malahan. Terus lebih akrab juga kan, prodinya sedikit, jadi angkatan Aldo, Kesmas, angkatan dari K, saya bisa menghubungi satu sama lain dan bisa saling kenal langsung antara anak ini namanya ini. Nah dari situ tambahan dari saya itu aja sih. Apalagi kita ada prodi baru nih. Iya, ditunggu ya udah di barunya ya. Ya bener banget, jadi banyak banget ya keuntungan waktu kita kuliah di Fikia Unair, dan keuntungan-keuntungan ini bisa jadi privilege sendiri buat kita ya tentunya. Nah kalian kan sini kan adalah mahasiswa ya, maha dari siswa. Peralihan dari siswa ke mahasiswa itu kan pasti banyak banget perubahan ya, tadi kan kalian udah sebutin juga. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, culture shock selama kalian jadi mahasiswa itu apa? Jadi siswa ke mahasiswa kan banyak perubahan.
Dari Rizky dulu mungkin terlebih dahulu. Jadi kultur shocknya ya kalau di sini tuh sebagai mahasiswa, kita dulu sebagai siswa tuh ngerjain PR masih bisa nunda-nunda, masih ada yang ngeliatin teman-teman reminder di grup nih tugasnya besok ini. Nah kalau sebagai mahasiswa itu nggak ada jujur. Jadi kita itu memikirkan diri kita sendiri, bagaimana tugas itu bisa selesai. Selain itu dosen, kalau kita kelas, kita rame nggak dimarahin. Nah, ilmu yang dapat kita sendiri itu. Itu sih perbedaan mahasiswa dengan siswa yang menjadi kultur shock gitu. Nah kalau dari Bintang nih, gimana culture shocknya selama jadi mahasiswa baru di Fikia? Kalau dari saya sih lebih ke mata kuliah pelajarannya tiba-tiba kan langsung diundur, itu apa namanya, di reschedule. Nah itu sendiri. Awal-awal pas saya jadi PJ itu dosennya minta kaget gitu kaget ini harus gimana ini. Terus saya tanya ke teman-teman itu, oh mintanya jam berapa ya. Saya sih dari situ kadang ngomong ke teman-teman tuh juga sulit ngatur gitu. Sulit ya ngasih taunya kalau tiba-tiba dosennya berubah gitu. Teman-teman kan jadi nyalain PJ-nya juga ya kadang ya. Benar-benar. Kalau dari Aldo gimana? Mungkin lebih sama kayak Bintang ya. Jadi saya berhubung juga jadi PJ di kelas. Kan ya ibaratnya malam tuh udah kita nyiapin besok ada kelas jam segini. Tiba-tiba yang cara kagetnya tuh tiba hamin 1 jam habis itu dosennya ngabarin kalau nggak ada kelas diganti hari. Mungkin agak ya kagetnya di situ sih. Takutnya ada yang udah datang tiba-tiba nggak bebannya PJ berat banget ya Badi. Ya seperti itulah. PJ apalagi komting juga ya kalian ini ya. Nah emang ya jadi mahasiswa baru tuh banyak culture shocknya juga, tapi juga banyak euforia barunya kan ya. Nah itu jadi bisa dipetik banyak manfaatnya, kita bisa ngambil banyak pembelajaran juga selama kita jadi mahasiswa baru. Nah langsung aja next ya. Ini kan kalau di perkuliahan kan butuh banget ya yang namanya relasi. Kita juga butuh buat ningkatin high value diri, kita juga butuh ngembangin soft skill yang kita miliki nih. Kalau menurut kalian gimana sih cara buat ngembangin relasi kalian, juga ngembangin high value diri atau soft skill yang kalian punya sekarang? Dari Rizky dulu. Jadi kalau menurut aku mencari relasi itu sebenarnya dari kita sendiri. Kalau kita itu sulit membuka ke orang lain kan juga sulit gitu mendapatkan relasi. Jadi kita udah jadi mahasiswa, otomatis kita harus membuka diri kita ke orang-orang lain sehingga nanti ke depannya relasi itu bisa membantu kita. Misal kalau dari kedokteran hewan kan nanti jadi dokter hewan, butuh relasi gitu kan. Kalau aquaculture juga, kesmas juga kan gitu. Dari saya. Keren-keren. Kalau dari Aldo sendiri gimana? Ya sama sih. Ya yang secara jelas tuh relasi penting ya. Soalnya kita juga kedepannya kalau di ranah pekerjaan mungkin kita belum dapat info lamaran atau gimana kan. Jika kita punya relasi yang banyak itu bisa mungkin dapat info atau kita tanya sendiri atau gimana. Menurut saya itu juga kembali ke dirinya sendiri, kayak jangan takut kenal dengan orang baru, ya nggak selalu orang baru itu merugikan kamu gitu. Ya keren-keren, kata-katanya luar biasa ya. Mungkin dari Bintang nih, tadi kan kedua temenmu udah jawabnya tentang relasi. Ya. Kalau sekarang kita mau ngomongin tentang high value diri nih. Jadi kamu sendiri gimana nih cara ngembangin soft skill? Kalau saya sendiri sih sering-sering belajar ya, sama minta tolong ke cutting caranya ini gimana, terus sering-sering belajar public speaking sih, itulah yang lebih penting bagi iya kita perlu semua. Banget ya public speaking, kayak sekarang kan kita lagi belajar public speaking juga ya. Benar-benar aktif di kampus juga sih, ikut organisasi kepanitiaan dan lain-lain lah ya itu. Ya benar-benar. Jadi selama kita jadi mahasiswa itu nggak cuma akademik aja yang dipentingin, tapi soft skill kita juga harus tinggi, soft skill kita juga harus banyak gitu ya. Karena nggak cuma nilai aja yang perlu tinggi, tapi kita juga harus banyak relasi, perlu ngembangin soft skill yang kita milikin biar balance gitu ya. Jadi ya mungkin tadi kan kalian udah nyebutin, udah mention tentang organisasi nih. Jadi aku mau tanya nih, rencana kalian ke depannya, karena kan kalian masih di tahun pertama ya. Masih ada 3 tahun ke depan yang bakal kalian jalanin. Boleh dong spill ke aku, rencana kalian ke depannya ini gimana nih? Buat di tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat? Dari Aldo dulu nih, bisa diceritain rencana kamu ke depannya gimana? Mungkin kalau aku lebih
prefer langsung ke BEM ya. Keren-keren. Soalnya ya saya anaknya itu lebih ke ranah merangkul semua, jadi nggak ke satu pihak ya, meskipun saya komting ya nggak harus saya merangkul prodi saya sendiri ya, mungkin bisa ke KH atau Aqua yang mungkin lebih tertarik ke BEM sih. Biar jaringannya luas juga ya, Yes, kenalnya betul. sama banyak orang juga, dari eksternal juga, internal juga. Mungkin kalau dari Bintang sendiri nih gimana rencananya ke depannya? Untuk- Mau ikut lomba atau gimana? Untuk rencana saya sih ingin ikut Hima Aqua sih, incaran saya semoga aja. Terus sama Kita doain bareng-bareng. Ormawa Pecinta Alam. Wah, PPK, di PPK situ kan Ormawa. kemarin sangat seru promosinya. Iya. Ya, dari situ. Kalau dari yang terakhir dari Rizky nih, mau ikut lomba atau kayak teman-temannya ikut organisasi? Nah, kalau dari Rizky sendiri sih kalau tanyain dua-duanya organisasi atau lomba ya jelas kepingin dua-duanya. Harus balance ya memang Iya, jadi harus mahasiswa balance. itu. Jadi Rizky itu sebenarnya kepikiran organisasi BEM gitu. Karena Rizky pengennya relasinya nggak cuma dari KH doang, Mas. Relasinya juga dari aquaculture, kemudian dari Kesmas juga, kemudian bukan hanya relasi di sekitaran Vikia, juga di Universitas Airlangga yang di Surabaya gitu. Jadi pengen jalin relasi lah gitu ya. Terus kemudian untuk lomba ya Rizky jelas pengen, karena di sini ada program yang gratis apa itu? Nggak Nggak skripsi, Nah, skripsi. nggak KKN juga bisa. Nah, benar. Itu kan inceran semua mahasiswa. Semua mahasiswa ya pengen Iya, gitu ya, gitu. yang jalur instan gitu. Iya. Sedang diusahakan lah. Amin. Ya aku harap ya semua yang kalian pengen capai bisa kalian capai ke depannya dan bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Terakhir nih aku pengen dengar closing statement dari kalian, dan kayaknya penontonnya dan pendengar itu pengen deh dengar kata-kata penutup dari kalian, mungkin quotes atau kata-kata yang lain. Dari Bintang terlebih dahulu. Kalau saya sih mungkin buat teman-teman mahasiswa Vikia tetap kuliahnya tetap semangat ke depannya, karena kata cutting kita masih belum ada apa-apanya. Soalnya kita masih maba, jadi nikmatin dulu lah. Ini masih Prosesnya ya iya. dinikmati. Jadi puas-puasin dulu mabanya sebelum tugas-tugas yang banyak udah mentumpuk gitu. Boleh kata-katanya hari ini. Aku pengen dengar dari Aldo nih, kasih aku dan penonton kata-kata buat hari ini. Mungkin sama ya, tetap semangat aja. Kita kan ya hitungannya masih awal lah, masih belum sampai ke tahap yang Ya, yang tinggi. Jauh gitu ya. jauh. Masih Gitu banyak aja. yang harus dijalani. Mungkin semangat dan tetap jalani apa yang kau bebani. Oh dari Rizky nih, kata-kata hari ini apa nih? Jadi kata-kata kalau dari Rizky itu tiada kata menyerah selagi kita masih bisa berusaha. Tiada Keren, kata keren. akhir sampai Ini kita ngepost ya. berhasil menggapainya. Gitu. Oke. Untuk teman-teman yang berjuang mengejar PTN impiannya, prodi impiannya, jangan patah semangat. Kalau orang berusaha itu pasti ada hasilnya. Yeay, keren-keren semua nih kata-katanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah kita udah sampai di penghujung podcast. Maka dari itu setiap kesempatan yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena perkuliahan bukan ajang untuk balapan mencari siapa yang menang. Karena tidak semua prosesnya itu instan. Kita harus menjalaninya dengan pelan-pelan. And someday you will be the best version of yourself. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat dan bisa dipetik juga manfaatnya sebanyak-banyaknya. Aku Jenny, apabila ada kesalahan mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.